Saya Rizky Semawan sebagai pemateri 1. Nama saya Wildan dan pemateri 2. Saya Bunga Cita Septiana, saya sebagai pemateri 3. Halo guys, perkenalkan nama saya Tina Seda, saya sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, saya Airi Charismayanti, saya sebagai pemateri kelima. Halo guys, perkenalkan nama saya Mira Mawati, saya sebagai pemateri ke-6. Evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Pengertian evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian adalah proses penilaian sistem dan prosedur yang digunakan dalam mengelola kegiatan administrasi terkait dengan kepegawaian dalam sebuah organisasi. Tujuan evaluasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap kebijakan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Fungsi evaluasi adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, serta memberikan dasar untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan dan prosedur. Metode evaluasi administrasi kepegawaian dapat melibatkan survei, wawancara, analisis dokumen, observasi langsung, dan penilaian kinerja. Proses pelaksanaan evaluasi. Yang pertama, proses evaluasi melibatkan penetapan tujuan, identifikasi kriteria evaluasi, pengumpulan data, analisis data, identifikasi temuan, penyusunan rekomendasi, penyusunan laporan evaluasi, presentasi hasil, implementasi rekomendasi, dan evaluasi ulang. Yang kedua, ruang lingkup evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Yang pertama, ruang lingkup evaluasi mencakup semua aspek pengelolaan administrasi kepegawaian, mulai dari proses rekrutmen, penggajian, manajemen absensi, penilaian kinerja, hingga pengembangan karir. Selanjutnya, penyusunan laporan pengelolaan administrasi kepegawaian. Laporan pengelolaan administrasi kepegawaian harus disusun secara jelas, terstruktur, dan sistematis, mencakup ringkasan eksekutif, metodologi evaluasi, temuan utama, rekomendasi, perbaikan, dan kesimpulan. Yang selanjutnya, pengertian laporan. Laporan adalah dokumentasi tertulis yang berisi informasi, analisis, dan rekomendasi terkait dengan suatu topik atau kegiatan tertentu. Selanjutnya, tujuan laporan. Tujuan laporan adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas, objektif, dan sistematis kepada pemangku kepentingan terkait. Jenis-jenis laporan kepegawaian dapat mencakup laporan kinerja individu, laporan absensi, laporan pengembangan karir, laporan rekrutmen, dan lain-lain. Ada beberapa syarat umum yang berlaku untuk sebagian besar laporan seperti 1. Objektivitas. Laporan harus berdasarkan fakta dan data yang akurat tanpa opini atau bias pribadi. 2. Kelengkapan. Laporan harus mencakup semua informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh pembaca. 3. Keringkasan. Laporan harus padat dan fokus pada hal-hal penting saja. 4. Logika. Laporan harus disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. 5. Bahasa yang baik dan benar. Laporan harus menggunakan bahasa yang baku, jelas, dan mudah dipahami. Yang terakhir yaitu langkah pembuatan. Yang pertama, menentukan tujuan dan sasaran laporan. Apa yang ingin Anda capai dengan membuat laporan ini? Siapa yang akan menjadi pembaca Anda? Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi. Kumpulkan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber seperti dokumen, observasi, wawancara, dan penelitian. Yang ketiga, menyusun kerangka laporan. Buatlah kerangka laporan untuk memudahkan Anda dalam menyusun laporan. Kerangka laporan biasanya terdiri dari bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang keempat, menulis laporan. Tulislah laporan sesuai dengan kerangka yang telah dibuat. Gunakan bahasa yang baik dan benar, serta perhatikan struktur dan format laporan. Yang kelima, membaca ulang dan mengedit. Bacalah kembali laporan Anda untuk memastikan tidak ada kesalahan ketik, tata bahasa, atau struktur. Lakukan perbaikan jika diperlukan.